Baik, terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sivitas Akademika Universitas Mataram, wabil khusus kepada FKIP dan more particularly itu PGSD dan PG PAUD ya, dan khusus pada eh, sahabat lama saya Ibu Wadek. Ya, jadi begitu saya lihat Bu Wadek, ternyata saya sadar ternyata saya sudah tua juga gitu ya. Itu. Dan teman-teman di Kajur maupun Kaprodi dan senior-senior saya selaku pemateri. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam hal ini adalah saya ingin mengajak rekan-rekan untuk how to look at fenomena kita sekarang, dan saya akan mencoba mengkritisi secara konseptual etnografi, kemudian kalau ada waktu etnopedagogi, kemudian kalau ada waktu saya akan mencoba mengupas tawaran setelah mengkritisi. Kalau memang kita perlu meneruskan etnopedagogi sebagai salah satu teknik pengajaran, apa yang perlu kita lakukan, itu mungkin di yang ketiga kalau ada waktu. Uh, slide saya ada. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Uh, itu foto saya ketika masih sangat soleh itu. Ya, jadi begini. Etnopedagogi salah satu tujuannya adalah membentuk identitas. Cuma persoalannya identitas yang mana satu yang kita mau bentuk. Ya, jadi kalau kita berbicara identitas kontemporer, maka kita perlu bertanya, adakah relevan etnopedagogi sebagai salah satu teknik pengajaran? Mari kita lihat diri kita sendiri di zaman sekarang. Adakah era 90-an dan 2000-an itu kita masih mempunyai identitas yang strong, identitas yang asli? Anda boleh menjadi orang Mbojo dan berbahasa Mbojo, Samawa dan berbahasa Samawa, Sasak dan berbahasa Sasak, dan Bali berbahasa Bali. Tetapi siapa tahu Anda hanya berbahasa etnik Anda, tetapi ya, you didn't know strongly about yourself. Yang kita tahu itu adalah identitas yang sudah melting identity. Ya, logat kita dibentuk oleh apa yang disebut dengan habitus, ya, oleh Bourdieu, namanya sosiolog dari Prancis itu. Tetapi dalam perkembangannya perilaku kita dibentuk oleh simulation and simulacra, itu kata Baudrillard juga orang Prancis. Ya, secara genetik kita mungkin berbahasa Indonesia pun masih berlogat Mbojo. Tetapi bagaimana logat itu menginternalisasi diri kita as a truly Mbojo, itu yang menjadi persoalan. Karena Anda dibentuk oleh satu fenomena yang disebut dengan simulation dan simulacra. Simulasi itu Anda berusaha mencontoh sesuatu agar Anda persis seperti dia, ya, tetapi dijawab oleh simulacra, bagaimanapun Anda berusaha menjadi apa yang Anda contohi, Anda tidak akan pernah menjadi dia. Anda membeli merek gincu yang diproduksi oleh Selena Gomez di Amerika sana karena Anda ingin menjadi serupa dengan siapapun yang menggunakan gincu Selena Gomez. Tetapi Anda tidak akan, proses Anda
meniru menggunakan gincu itu disebut simulasi, dan ketidaktercapaian tujuan Anda untuk menyerupai Selena Gomez ataupun pemakai gincu itu tidak akan pernah tercapai. Itu yang membentuk Anda. Anda membeli handphone bukan semata-mata karena keperluan Anda, ya. Bukan semata-mata karena keperluan Anda. Oke. Ada benarnya Anda menggunakan handphone sesuai dengan keperluan, tetapi hampir sepenuhnya Anda menggunakan handphone karena Anda ingin menjadi pengguna handphone di dalam iklan. Pengguna handphone teman-teman Anda. Oke, jadi ada antara identitas yang asli dengan identitas tiruan yang tidak pernah tercapai itu selalu melting dalam diri kita. So, how to identify, ya, mana dirimu yang asli dan mana dirimu yang meniru. Oke. Persoalannya kemudian, apakah hal ini akan berlaku hanya pada generasi Anda yang sudah kuliah sekarang? Tidak berlaku kepada adik-adik Anda ataupun anak-anak nanti. Ya. Kalau Anda membaca Big Plan, Bill Gates dan Mark Zuckerberg yang pendiri Facebook itu, ya, maka Anda akan semakin ragu untuk mempertahankan identitas yang sebenar Anda, karena dunia yang dijanjikan oleh penguasa-penguasa teknologi itu adalah jauh lebih relevan dari di mana bumi Anda berpijak. Ya, bayangkan ketika kita di Mataram ini begitu susah mendapatkan tanah, tetapi ada satu aplikasi yang ditawarkan oleh petemu Facebook di mana dunia itu tidak unlimited space dan Anda boleh memiliki kafling tanah semau-mau Anda di sana. Anda boleh berinteraksi dengan siapa-siapa saja di sana. Kalau di dunia nyata, Anda tidak bisa berinteraksi dengan Cristiano Ronaldo, tetapi di dunia yang diciptakan oleh Facebook, Anda bisa berinteraksi dengan dia. Sepanjang Anda punya cost untuk itu. Oke. Jadi, identitas itu berada dalam satu kenyataan yang sempit, ya. Sementara identitas melting berada dalam satu ruang yang sangat luas, bahkan tidak terbatas. Itu fenomena kita sekarang. Oke. Seterusnya, apakah kemudian dalam situasi yang seperti itu, kita masih memandang relevan etnopedagogi? Kalau kita mendefinisikan etnopedagogi sebagai salah satu cara pengajaran yang berbasis kearifan lokal, nilai lokal, identitas lokal, normativisme lokal, ya, maka saya mengkritik secara konseptual hal tersebut. Oke. Mari kita lihat kenapa kita perlu koreksi secara konseptual. Anda bisa melihat di sini, ya. Saya sengaja menampilkan kebudayaan di situ. Tradisional, modern, dan postmodern. Dan di mana sekarang kita berada? Ya, Anda sedang berada di postmodern. Bukan lagi di modern, bukan lagi di tradisional. Ketika Anda membenturkan antara tradisional dan modern, dia tidak akan pernah ketemu. Karena tujuan dan ideologinya tidak sama. Eranya tidak sama. Dan itulah yang Anda hadapi. Anda menghadapi satu situasi yang disebut dengan dekonstruktif, ya. Sementara Anda dan nanti murid-murid Anda pun akan mengalami, mungkin bisa jadi post dekonstruktif, lebih kacau balau, lebih melting lagi dunia ini yang Anda dihadapi oleh murid Anda. Kemudian Anda datang sebagai guru memaksakan apa yang disebut dengan normatif. Apa yang akan terjadi? Ya. Tradisional, normatif, modern, progresif, postmodern, dekonstruktif.
Normatif, ya, sebagai satu contoh normatif, tradisional hidup harmonis dengan alam. Modern, dia hidup dengan alam tapi secara progresif. Di Taliwang kita melihat Newmont mengeruk alam hanya untuk mendapatkan emas yang berlimpah. That's mean progresif. Ya, orang Newmont dulu, orang di Taliwang dulu hidup sangat harmonis dengan tanah itu. Harmonis artinya adalah tidak mengapa-apakan tanah itu. Orang modern mengapa-apakan tanah itu. Kemudian di era dekonstruktif, era postmodern, kita tidak bisa lagi membedakan antara emas yang lahir dari Taliwang dengan emas yang diproduksi di Skarbele. Kita tidak bisa lagi membedakan itu karena dia sudah melting. Dan itulah the real our life right now. Oke. Jadi bagaimana kita bisa membicarakan etnopedagogi ketika the real life kita adalah melting identity? Itu persoalannya. Oke. Sama dengan kesenian. Ya, sama dengan kesenian. Normatif, saya contohkan keyword satu saja. Normatif, progresif, dan dekonstruktif. Orang dulu melihat tarian mungkin hanya untuk berhibur. Di zaman progresif, di zaman modern, tidak hanya untuk berhibur, tetapi untuk melakukan interaksi ekonomi, interaksi politik. Di zaman postmodern, kesenian tidak lagi berbentuk tarian. Anything we can call art. Anda duduk mendengar saya, we can call art. Saya seperti ini disebut performance. Anda juga sedang perform. Semua hal yang terjadi di sekitar kita, kita boleh menyebutnya sebagai performance, sebagai pertunjukan. Jadi ada transisi, ada evolusi, ada perkembangan konseptual, definisi, dan praksis sekaligus bentuk karya yang terlahir dari kalau kita kategorikan tradisional, modern, dan postmodern. Dan sekali lagi, kita berada di dunia postmodern. Oke. Lantas, bagaimana kita boleh merelevansikan, mensintesiskan etnopedagogi dengan pendidikan? Kalau kita berpikir etnopedagogi secara praksis dan konseptual relevan dengan dunia pendidikan. Saya menawarkan kita bermula dari we have to change our paradigm tentang kesenian dan kebudayaan, tentang adat istiadat dan ritual dan upacara lainnya. Kalau Anda masih berpikir bahwa adat istiadat mesti diwariskan, confirm you will fail as a teacher and you will fail as a people. Bayangkan kalau kita gagal sebagai guru dan gagal sebagai manusia. Karena di dalam era postmodern tidak ada lagi istilah warisan. Apa yang ada di situ? Anyone can create. Anyone can become creator. Tidak ada lagi istilah seniman hebat. Tidak ada lagi istilah budayawan hebat. Karena semua orang boleh menciptakan kebudayaannya sendiri. Semua orang boleh menciptakan style keseniannya sendiri. Semua orang boleh menciptakan seleranya sendiri. Itu yang perlu kita ubah. Contoh, kalau Anda mengajarkan anak yang dibesarkan dalam dunia virtuality, dia hanya mengenal dunia meta narasi, sesuatu yang apa istilahnya? Saya lupa istilah yang dibuat oleh orang
penuh Facebook itu. Tetapi itu yang saya sebut dari space, unlimited space itu. Kalau anak didik kita tumbuh dan besar dalam dunia virtual, di mana realitas yang diciptakan bukan lagi bersumber dari kenyataan yang benar, bagaimana kita bisa menyuapi dia dengan adat istiadat? Orang Sasak menyuapi mereka dengan pembayunan yang begitu normatif, yang begitu strukturalis. Anda menggunakan sandal semasa pembayunan, Anda didenda. Anda tidak bisa ngayak, Anda didenda. Bagaimana kita bisa menyuapi itu kepada anak didik yang sekali lagi dibentuk oleh virtual? Kenyataan yang ada tetapi sebenarnya tidak ada. Oke? Nah, itu. Nah, oleh karena itu, tawaran saya sekali lagi adalah we have to change our paradigm. Kita mesti mengubah cara pandang kita terhadap kebudayaan. Ya. Kita mesti mengubah cara pandang kita terhadap kesenian. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau di dalam dunia posmo, paradigma dia tidak boleh ada seorang pun yang mempunyai hak otoritatif untuk mengatakan bahwa Anda Sasak, you bukan Sasak, Anda Samawa, you bukan Samawa, Anda Bojo, you bukan Bojo. Tidak boleh ada person yang otoritatif seperti itu. Karena apa? You can create your own Samawa berdasarkan dunia virtual yang membentuk identitas Anda. Paham tak maksud saya ini? Hah? Jangan-jangan saya saja yang ngomong ini. Ya, itu yang terjadi. Sebagai satu contoh, evolusi pemikiran. Kalau dulu masa saya di pondok bersama Dr. Fakhrudin, Ustadz, di Ma'had dulu, totally taat kepada masyayikh. Karena apa? Karena kita tidak punya referensi lain tentang tokoh. TVRI boleh hidup hanya di waktu malam bagi yang punya TV dan punya aki. Akhirnya kita hanya taat kepada seorang tokoh yang pada saat itu bersama kita tanpa referensi dengan yang lain, kepada orang lain. Pada masa itu relevan. Ya, sangat relevan. Dan apapun kata masyayikh, kita akan taat. Sebab tidak ada satupun perintah dari tokoh yang lain. Only came from our Messiah. Tetapi begitu kita masuk di era posmo, begitu banyak tokoh yang berkelindang yang ada, baik Anda lihat melalui televisi, melalui film, baik Anda baca melalui Facebook, teks di dalam Facebook. And then you can compare. Mana tokoh yang paling sesuai dengan Anda? Kalau dulu we have no change. Mau tidak mau, saya harus compare, saya harus memilih satu figur. Karena saya tidak punya referensi. Dan Anda sekarang memilih dengan mudah siapa tokoh yang perlu Anda taati, ikuti, manuti. Jadi Anda akan compare. Kalau kemudian guru ini tidak sesuai dengan mindset Anda tentang satu konsep, Anda boleh pergi ke tokoh yang lain yang sesuai. Jadi tingkat ketaatan orang tradisional, orang modern dan postmodern terhadap tokoh selalu terus bergeser. Tingkat ketaatan muridmu terhadap dirimu akan lebih cair
dibanding tingkat ketaatanmu terhadap dosenmu yang sekarang. That is fact. Berlaku terhadap diri saya, termasuk terhadap Ustadz Dr. Fakhrudin. That's right, right? Ya, paham tak? Kalau dulu cara bergaul kita dengan orang tua statik, ya, tidak dinamik. Karena kita tidak bisa mengkomparasikan orang tua kita dengan tokoh-tokoh buatan dalam dunia virtual. Oke? Sorry saya. Ini dalam dramaturgi disebut exit speech. Ini teknik mengajar juga. Kalau Anda tidak pandai membuat exit speech dalam mengajar, maka goodbye teacher, kata murid Anda. Ngomong saja dan berdiri saja, maka Anda akan ditinggal oleh murid Anda. Dan itu dunia posmo. Ya, exit speech. Dari perempatan Taman Budaya sampai perempatan Menara itu dulu tidak banyak exit speech tidak ada. Jadi orang boleh laju saja begitu, tapi sekarang begitu banyak. Karena apa? Crowded. Too much people, too much car, too much motorbike. That's our reality. Dan pada saat itu Anda akan menawarkan etnopedagogi. Apa tidak bermasalah? Oke, saya minum dulu ya. Ini pengadik-adik Mahat ini. Saya orang posmo, tetapi saya percaya bahwa minum itu harus duduk. Ya, ini salah satu tawaran saya nanti. Ya, ini tawaran saya. Oke, itu dunia kita. Jadi sekali lagi kita harus mengubah, siap mengubah, jangan tidak mau. Ya, jangan tidak mau. Oke, adat istiadat dalam konteks posmo bukan diwariskan, tapi diciptakan. Kebudayaan itu salah satu kata kuncinya adalah mencipta, not mewarisi. Oke? Jadi Anda punya hak untuk menciptakan kebudayaan yang sesuai dengan Anda. Saya tidak mengatakan Anda merusak tradisi. Bisa saja sumber penciptaan Anda itu dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Anda kompilasikan 3 era itu menjadi apa yang Anda sebut dan kebudayaan Anda sendiri. Kalau Anda berpikir bahwa kebudayaan itu diwarisi, percayalah, Anda akan meninggalkan kebudayaan itu. Siapa yang di antara Anda yang masih 100% sama apa yang disebut dengan 5 fase perkawinan adat Sasak? Siapa? Itu fenomena. Ya, itu fenomena. 100 perkawinan wanita Sasak, mungkin hanya 2-3 yang menjalani kelima-lima proses itu secara betul. That is our reality. Anda saja mempunyai hak untuk menciptakan kebudayaan, itu bermakna your student juga punya hak untuk menciptakan kebudayaannya sendiri. Jadi, selain kita perlu menukar paradigma kita tentang kebudayaan dan kesenian, maka kita perlu mempunyai daya kreatif untuk mencipta kebudayaan yang sesuai dengan kita. Kalau kita berbicara teologi, tentu dasar penciptaan kebudayaan adalah agama kita. Itu kalau saya. Kalau Anda pergi ke barat, bisa jadi kebudayaan itu tidak disari atas dasar agama. Ya, itu sebabnya video klip Agnes Monica dipersoalkan di Indonesia tapi dihargai di Amerika. Itu perbedaan. Oke. Nah, jadi
sekali lagi, kalau saya tidak mempersoalkan kita menggunakan etnopedagogi sebagai salah satu cara kita mengajar, tetapi kita perlu untuk mengupas tuntas apa yang kita pahami tentang kebudayaan dan kesenian sebelum kita menjadikannya sebagai bahan media atau tujuan pengajaran dan pembelajaran. Salah satu kunci yang saya sebutkan tadi adalah kebudayaan itu tidak diwariskan, tetapi ia diciptakan. Jangan pernah Anda bermimpi untuk mewariskan hidup Anda sekarang kepada generasi Anda, karena dia akan lain. Anda mau tidak mau, Anda akan percaya bahwa pada akhirnya nanti benar kata Foucault, bahwa setiap orang adalah kekuasaan itu sendiri. Setiap apapun, anything is a power. Anyone is a power. Bahwa Anda punya otoritas sendiri yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Itu nanti di masa depan. Nah, pada saat itu, disitulah kemudian apa yang disebut dengan keyakinan itu perlu. Maka sebagai akhir dari pembuka saya hari ini adalah kita mesti berbeda di dalam pemikiran, tetapi kita mesti sama di dalam keyakinan. Yang Islam harus sama yakin terhadap Islam. Yang Hindu, yang Kristen sama yakin di dalam Hindu dan Kristen, tetapi pemikiran mestilah berbeda. Pemikiran yang berbeda tersebut akan continuity dengan basis keyakinan yang masing-masing kita miliki. Jadi, etnopedagogi boleh relevan jika ia disumbui oleh keyakinan kita sendiri. Itu beda kita dengan Barat. Di Barat, ilmu pengetahuan tidak ada kaitannya dengan keyakinan, tetapi kita tidak boleh sama. Timur mestilah ilmu pengetahuan dicahayai oleh keyakinan. Oke, jadi itu sebagai akhir dari gula-gula saya pada teman-teman. I want to speak uh, uh, more long time, tetapi kita perlu mendengar dua pakar dari sisi yang berbeda. Mudah-mudahan Anda nanti akan berikan feedback melalui pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin di sesi diskusi menjadi lebih jelas lagi. Sekali lagi, selamat datang di dunia di mana Anda mempunyai kekuasaan sendiri dan Anda tidak perlukan orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.